Siapa yang di sini yang suka mager ganti pembalut pas lagi deres-deresnya? Ini bukan masalah kesehatan doang ya, tapi takutnya bisa mengundang sesuatu. Seperti cerita horor kali ini gue dapat dari seorang yang bernama Risma. Dia menceritakan pengalaman horornya pas diikutin sama makhluk halus. Jadi Risma itu emang mau pulang kampung ke Jawa, dimana dia tuh mau menjenguk neneknya, ibu dari ibunya Risma, karena kebetulan katanya beliau lagi nggak enak badan. Karena kebetulan ibunya Risma dan Risma itu lagi merantau di Bekasi, dan mereka itu pulang kampung nggak cuma mereka berdua, tapi ada temannya ibunya Risma, kita sebut aja namanya Bu Mika. Nah sebelum berangkat, Risma kan mandi nih kan ya. Pas mandi dia tuh baru nyadar, oh ternyata gue dapet nih. Karena dia mikirnya, oh hari pertama paling kayak keluar sedikit doang. Nah pas sorenya ternyata, loh kok pembalut gue penuh nih. Nah karena berhubung itu tuh udah terlanjur mau malam nih kan ya, jadi dia nggak sempet bilang ke emaknya. Dia juga ngerasa nggak enak gitu kan ngomong sama emaknya. Padahal kalau dia bilang pun pasti dibeliin. Pas udah malam mereka tidurnya tuh mereka tuh bertiga gitu kan. Si Risma, ibunya Risma, terus sama Bu Mika. Pas tengah malam Risma itu terbangun. Pas bangun-bangun dia tuh bener-bener kayak risih banget, dimana pembalutnya tuh emang penuh banget. Terus tiba-tiba Bu Mika itu ngigo dimana dia tuh senyum ya, mulutnya senyum tapi matanya sambil merem dia ngeluarin air mata. Dibangunin tetep nggak mau bangun juga, tapi tiba-tiba Bu Mika itu terbangun dan ya tidur lagi. Dan ketika pagi ya kan, Risma itu mandi dengan keadaan masih pakai pembalut yang kemarin. Lu bayangkan, udah risih banget kan di situ. Gue juga nggak paham sih kenapa Risma nggak bilang gitu loh, bilang aja. Tapi jujur nih, waktu gue awal-awal dapat pun jujur kayak gue malu gitu bilang kalau mak pengen beli pembalut. Jujur gue malu. Padahal pasti emak gue juga pasti memahami. Cuman yang gue nggak tahu kenapa kayak malu aja. Nah pas sorenya sekitar jam 4, jam 5 sorean lah, Mika itu diantarin sama ibunya ke rumah ayahnya. FYI, jadi ibunya Risma sama ayahnya Risma itu udah cerai ya, tapi mereka masih berhubungan baik gitu loh kan. Pergilah mereka berempat gitu kan. Jadi ibunya Risma itu boncengan sama Risma, dan Bu Mika itu dibonceng sama adek cowoknya Risma. Nah entah kenapa nih ya, Risma itu biasanya dia tuh lewat jalan sebelah sini, tiba-tiba dia tuh pengen jalan lewat sini, dan itu harus ngelewatin jembatan. Dan di situ jembatan itu ada salah satu pohon asem gede banget. Dan katanya di jembatan itu sering banget terjadi kecelakaan. Kayak tuh sering banget yang namanya kayak bercanda-bercanda, ketawa-ketawa sampai ngakak kayak gitu. Jadi pas di perjalanan mereka tuh sambil ketawa-ketawa. Pas sampai rumahnya ayahnya Mika, emang udah mau masuki maghrib nih kan ya. Dan Bu Mika ini dia tuh tiba-tiba aneh gitu loh. Pas udah sampai dia tuh sebenarnya masih bisa diajak ngobrol, cuma lama-lama kok diem aja. Dia tiba-tiba nangis di depan parkiran motor, ditanya nggak jawab. Dia tiba-tiba nangis di depan parkiran motor, ditanya nggak jawab. Bu Mika itu biasanya kalau misalkan diajak ngobrol itu dia tuh selalu halus dalam ucapannya. Terus tiba-tiba pas ditanyain sama Risma, Bu, ayo Bu masuk Bu. Terus lu tahu jawaban Bu Mika itu dia ketus banget, judes. Yaudah, kamu aja dulu sana. Kayak gitu. Di situ Risma bete dong, udah mah capek kan. Ditambah lagi Risma lagi dapat, ya udah itu sian-sian kayak lulu pada. Ditanya juga dong sama ibunya Risma, gimana Ris? Bu Mika mau diajak masuk? Terus Mika jawab dong, tahu tuh. Nah mungkin beberapa saat kemudian Bu Mika itu mau diajak masuk ke rumah. Selang sekitar setengah jaman, ibunya Risma itu bilang ke Risma, Ris kok Bu Mika jadi diem aja ya? Ditanyain kok matanya sinis banget. Ditambah lagi dia megangin perut terus. Tiba-tiba Bu Mika itu merem kayak orang pingsan. Pas Risma ngecek nih kan, Bu Mika itu merem tapi sambil netesin air mata. Pikirnya ibu Risma sama Risma itu kayak, oh mungkin dia kayak telat makan doang sih katanya gitu kan. Pas dibawa ke kamar nih kan ya, Bu Risma itu tiba-tiba manggil Risma. Karena kebetulan Risma itu masih di luar gitu kan, nggak tahu lagi ngapain. Terus ibunya Risma tuh kayak panik gitu loh, ini kenapa ya? Jadi Bu Mika itu kayak kesurupan gitu loh, sambil nangis-nangis teriak-teriak. Abis nangis terus ketawa-ketawa terbahak-bahak gitu.
ibunya Risma langsung nelpon bapaknya Mika. Karena kebetulan Bu Mika itu ayahnya itu emang lumayan paham hal seperti itu, jadi sering nyembuhin orang. Dia yang paling seremnya itu Bu Mika itu selalu menatap tajam ke arah Risma. Karena emang masih bawaan head ya kan, sensinya masih tinggi, diplototin gitu, diplototin balik sama Risma. Apa lo? Plotot-plototin gue lo. Kayak gitu mungkin ya. Bapaknya Mika kan datang terus disembuhin lah, itu tetap aja malah tambah menjadi-jadi. Bu Mika di situ malah tambah nekat lagi, dia tuh mau nyakek ke Risma, tapi untungnya Risma kayak langsung nangkis gitu loh. Nah akhirnya ayahnya Risma, udah kita langsung panggil orang pinter aja langsung. Pas ayahnya Risma manggil orang pinter, nah di situ Bu Mika itu ditanyain sama ibunya Risma dan orang-orang yang ada di situ, kamu tuh sebenarnya siapa? Katanya. Tapi Bu Mika nggak mau jawab. Pas ditanyain lagi, ternyata benar Bu Mika itu dirasuki oleh sosok penunggu yang ada di pohon asem yang gede itu di jembatan. Dimana pas sore tadi mereka itu ngelewatin pohon tersebut. Abis itu Bu Mika masih nunjuk-nunjuk tuh si Risma. Kenapa katanya si Risma? Terus Bu Mika bilang, itu harum katanya, harum banget. Abis itu dia langsung ketawa-ketawa terbahak-bahak sambil nari-nari, gila kan? Nari-nari itu kan. Nah pas sudah datang nih kan orang pinternya, dia langsung diobatin. Gue kasih tunjuk ya videonya, cuman gue agak blur sedikit. Menurut gue itu serem banget semua. Allah, dokter, Allah, betul, Allah, ada, puas, betul, lo, mulai, lo. Nah kayak itu guys, jadi buat kalian kalau misalkan lagi dapat, kalian harus bener-bener jaga kebersihan. Bukan cuma buat kesehatan aja, cuman kita bisa meminimalisir hal itu terjadi. Karena makhluk-makhluk seperti itu tuh sangat menyukai hal-hal yang kotor. Oke guys, buat kalian yang pengen kalung kayak aku, ini kalung nama ya, aku kasih nama Jebel. Itu harganya murah banget dan gak pernah luntur. Meskipun aku sering bawa pandi. Kalian langsung order aja di Siti Formosa. Harganya worth it banget, gak mahal. Gimana nanya sama kalian kalau misalkan sakit datangnya ke dokter apa ke dukun? Banyak orang di luar sana cari jalan alternatif untuk menyembuhkan penyakit, itu datangnya ke dukun. Tapi kita nggak tahu nih dukun tersebut ini emang bener-bener dukun yang bisa menyembuhkan atau dukun abal-abal. Dan yang paling parahnya adalah ketika kita dapat dukun yang memanfaatkan kepolosan kita. Seperti cerita kali ini, gue dapet cerita dari seseorang, gue nggak bisa sebutin yang namanya ya, kita sebut aja namanya Dina. Jadi Dina itu sering banget ngeluh sakit kepala pada saat dia masih kelas 10 SMA. Itu sakitnya sering banget terjadi secara tiba-tiba, entah itu efek karena sakit lambung ataupun masalah lainnya. Lalu Dina ini cerita sama ibunya, dan ibunya menyarankan untuk nanya ke orang pinter. Jadi ibunya tuh kayak punya kenalan orang pinter, dan dia tuh katanya sering banget nyembuhin penyakit non medis. Pas udah datang ke rumah dukun tersebut, cerita-cerita dong apa yang dirasain sama Dina. Itu Dina kebetulan pada saat itu dianterin juga sama orang tuanya, dan orang tuanya kayak ngasih tahu ke dukunnya kalau Dina ini sakit kepala gini. Dan Dina disarankan buat masuk ke kamar pribadi dukun tersebut. Nah di dalam kamarnya itu ada 3 orang, Dina, dukun yang cowok, terus sama istrinya. Jadi istrinya itu berperan sebagai orang yang berkomunikasi sama makhluk itu. Jadi makhluk halusnya itu dimasukin ke suaminya, ya dukun cowok. Nggak tahu itu ngobrolin apa ya, pada saat itu dia tuh ngomong pakai bahasa Jawa. Intinya kayak gini. Jadi si dukun cowok itu yang dirasukin makhluk halus itu bilangnya kayak gini. Si Dina itu sakit kepala, sering banget sakit kepala itu karena ada orang yang ngirimin santet. Nah habis itu si Dina itu kayak disedot gitu loh ubun-ubunnya. Dan apa yang terjadi? Itu tiba-tiba kayak keluar rambut, kayak gumpalan rambut. Terus kayak ada kain-kain putih gitu. Di kain-kain putih tersebut ada kayak semacam paku berkarat, dan ada juga siletnya. Nah si istrinya itu kayak ngambil barang yang keluar dari ubun-ubunnya Dina. Dia keluar kamar kan, terus ngasih tahu orang tuanya Dina, ini nih penyebab si Dina itu sakit kepala.
Sebenarnya Dina itu jujurly dia tuh nggak percaya sama hal kayak gitu, tapi orang tuanya entah kenapa percaya aja. Dan dia tuh berobat di dukun tersebut itu hampir sebulan. Dan setiap kali pengobatan, jadi kan ritualnya itu kan di kamar pribadinya si dukun tersebut. Jadi pas ritual pengobatan itu entah kenapa lemari yang ada di kamar dukun itu kayak gerak-gerak sendiri gitu loh, gruk. Dan lu tahu cara pengobatannya tuh makin hari makin aneh aja. Lu tahu apa? Jadi si istrinya itu minta izin ke ibunya Dina, dimana dukunnya itu kayak ngisep, maaf banget, payudaranya Dina. Jadi kan yang kemarin-kemarin tuh kayak ngisep dari ubun-ubun kayak gitu kan. Terus si dukun tersebut tuh kayak minta izin ke ibunya Dina buat ngisepnya di situ katanya gitu. Karena pikiran ibunya Dina itu ya udah yang penting anak saya sembuh. Jadi iya nggak apa-apa. Lu bayangkan aja, lu bayangkan. Dan bener ya. Pas udah ngisep, maaf banget, payudaranya Dina itu keluar benda-benda dari mulutnya si dukun. Wah ini nih barang-barang yang bikin kepalanya Dina sakit. Singkat cerita, sepupu ceweknya Dina itu ikut berobat juga di situ. Dimana sepupunya Dina itu emang katanya kan nakal, susah dibilangin. Jadi dia disuruh berobat aja biar nakalnya hilang. What? Dan dukun tersebut juga melakukan hal yang sama. Kita tarik nafas mulu nih dari tadi, kesel banget. Dan karena berhubung pada saat itu Dina dan keluarganya Dina pun udah menaruh rasa curiga, nih makin lama kok makin jadi aja nih dukun. Sempet juga keluarganya Dina itu bilang kalau dukun itu tuh dukun abal-abal. Jadi si dukun itu sakit hati sama Dina. Dukun itu juga nyebarin hal-hal yang gak baik, dimana Dina itu bilangnya, wah Dina itu sakit jiwa katanya gitu. Sakit kepalanya itu efek dari sakit jiwanya. Setelah itu keluarganya Dina tuh pindah dari kampung tersebut karena emang kebetulan bapaknya Dina itu pindah kerja gitu kan. Masalahnya sampai detik ini orang tersebut masih membuka praktek di kampungnya. Lu tahu, bayangin udah berapa banyak orang yang mungkin aja jadi korban dukun abal-abal. Dan gue nggak paham juga kenapa ibunya Dina itu menyarankan untuk pergi berobat ke sana, sedangkan beliau juga belum sempat ke dokter. Bayangkan. Jujur gue tuh pernah nyeritain hal yang sama juga. Ini sebenarnya kasusnya lebih parah ya dari kasusnya Dina, dimana si dukun tersebut itu dia tuh kayak bikin si pasiennya itu ketagihan. Yang awalnya pasiennya itu emang datang ke beliau untuk berobat, lalu ada ritual-ritual aneh, terus ngasih juga tuh supaya si cewek tersebut pun jadi ketagihan. Dimana si cewek itu mengakui kalau dia tuh sering banget ngajak dukun itu buat lu bayangkan. Dia melakukan hal kayak gitu tuh karena pengaruh dari apa yang udah dikasih sama dukun tersebut. Pas awal gue dapat cerita itu, dia nyebutin kotanya di mana, tempat tinggalnya di mana, gue langsung sama tim gue tuh kayak langsung, kayaknya kita tahu nih siapa orangnya. Kita tahu nih siapa orangnya. Yang paling parahnya itu sampai detik ini orangnya masih buka praktek. Dan pas gue cerita, lo tahu apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang gue kenal nge-DM gue, yang lu ceritain yang judulnya ini tuh, ini orang ya, dia langsung nebak. Kayak, oh ya ternyata banyak ya korbannya gitu. Tapi gimana, mepanfa ya, kalau bahasa Mandarin tuh meopanfa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena kita pun nggak punya bukti. Dan gue harap buat lulu pada, kalau misalkan pengen sembuh itu jangan datang ke dukun, karena kita nggak tahu sebenarnya mereka tuh beneran bisa nyembuhin atau malah menjerumuskan kalian gitu loh. Sebab gue kali ini gue capek banget cerita beginian. Kedek. Gue juga pernah kan ngelihat ada trik-trik ke dukun-dukun di mana dia tuh kayak nunjukin, oh ya ini kamu kena santet nih, keluar misalkan telur yang tiba-tiba dalamnya hitam. Itu sebenarnya kayaknya dibolongin, katanya kecil banget dibolongin terus dimasukin sesuatu biar telurnya tuh hitam. Terus bisa aja kan pas lagi nyeruput, pas lagi ngisep itu ubun-ubunnya si Dina itu, dia sebenarnya di mulutnya tuh udah nyimpen paku-paku itu. Terus pas udah kayak ini nih
ngakunya nih, wah ini penyebab kalian itu kena sakit kepala. Tapi bisa aja tuh kayak gitu. Jadi makanya jangan pernah percaya yang namanya dark. Sebenarnya makhluk halus yang nampakin diri ke kalian itu bukan melulu ngerjain kalian, nakutin kalian, apalagi mencelakakan kalian. Bisa jadi dia itu pengen ngasih pesan buat kalian. Seperti cerita kali ini, gue dapet cerita horor dari seseorang yang bernama Fa. Jadi dia tuh punya pengalaman pas magang di hotel. Kebetulan pada saat itu Fa itu diterima magang di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Nah kebetulan hotelnya itu emang kayak hotel-hotel model zaman dulu lah, vintage banget. Nah kebetulan Fa itu dapat bagian housekeeping, tapi bukan buat ngebersihin kamar hotel, melainkan dia tuh ngebersihin tempat peristirahatan para karyawannya di situ. Dan kebetulan banget ruangannya itu di ruangan bawah tanah. Jadi kalau misalkan mau ke ruangan itu, dia tuh harus ngelewatin lorong yang panjang, terus ngelewatin tangga, barulah sampai di tempat itu. Dan ruangan itu tuh selalu kosong, jadi rame-ramenya tuh paling kayak jam istirahat atau pergantian shift. Di tempat istirahatnya itu jadi satu paket sama kamar mandi, terus sama loker-loker karyawan. Sebenarnya kalau itu kerja di situ tuh lumayan kurang kerasan ya, dimana dia tuh selalu ngerasa dia tuh diperhatiin sama seseorang, padahal dia sendirian di sono. Tapi dia abaikan tuh perasaan-perasaan yang bikin ngeganggu pikiran dia. Udah sebulan kerja di situ, dia udah mulai ngerasa betah. Apalagi di tempat kerjanya itu emang wifi-nya kencang banget, dan dia tuh sering banget yang namanya pulang telat. Jadi dia tuh lama banget nongkrong di situ, harusnya pulang jam 6, dia malah pulang jam 8. Pas banget waktu itu hari pertama dia datang bulan. Biasa nih kan dia tuh lama-lama di situ emang niatnya buat ngedownload drakor. Nah, pas dia lagi nunggu ini downloadannya selesai, nih kok lampu mulai kedap-kedip nih. Terus dan lo tahu, jadi di arah toilet itu dia ngeliat kayak ada bayangan putih. Pas ketika lampunya kedap-kedip, ini bayangan putih kayak mulai cepet banget ngedeket ke dia. Dia tuh udah ngeh dari kejauhan juga, ini nih kuntilanak nih. Tiba-tiba nih kuntilanak langsung ngedeket ke mukanya. Kamu cepet pulang. Dan habis itu dia langsung lari ya dari situ. Dan besokannya dia nggak kerja dong, karena dia masih shock ya. Abis itu dia kerja nih kan, terus cerita sama temen yang udah lama kerja di situ. Terus kata temennya bilang, alah udah biasa kayak gitu, kita juga yang lama-lama juga udah sering kok ditampakin sama makhluk itu. Abis kejadian itu dia tuh kayak ngerasa bener-bener kayaknya gue nggak bisa dia bertahan di sini. Mungkin karena ada sebab lainnya, nggak cuman perihal diganggu sama makhluk halus. Abis itu dia pulang kampung, pas di kampung dia ketemu sama saudaranya, dan kebetulan saudaranya itu emang punya kemampuan hal kayak gitu ya. Terus dia cerita apa yang udah dia alamin, terus sama saudaranya bilang, itu tuh nggak ngeganggu kamu, dia cuman kayak ngantisipasi kamu cepet-cepet pulang. Karena apa? Nantinya takutnya kamu malah diliatin yang lebih parah dari si kuntilanak itu. Jadi kuntilanak itu niatnya baik, biar nyuruh cepet-cepet Fa ini cepet pulang. Gak semuanya setan itu jahat, tenang aja. Jadi biasa gitu ah. Gede, jadi takut juga gue. Canda. Dan buat kalian dimanapun kalian berada, kalau kalian emang udah saatnya pulang, udah saatnya sholat, udah cepet segera dilakuin. Jangan sampai diingetin sama makhluk halus. Serem banget. Gue sih gak mau.